Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seorang anak ditemukan tewas di Laut Cempai. Informasi selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Bersama saya Jauhar Manikam dan saya Uswatun Hasanah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, peringatan bagi para orang tua yang memiliki balita agar tetap waspada saat meninggalkan sang buah hati sendirian. Beberapa waktu yang lalu seorang anak berumur 2 tahun ditemukan tewas setelah terjatuh di saluran air yang ada di depan rumahnya. Seorang anak berumur 2 tahun ditemukan tewas di laut di Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Minggu malam kemarin. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah sang bocah berumur 2 tahun dibawa ke rumah duka. Bocah tersebut diduga terjatuh di dalam arus saluran air dekat rumah duka saat sang ibu masuk ke dalam rumah mengambil pakaian untuk korban. Korban ditemukan di laut setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR Kota Parepare selama 2 jam dengan menyusuri saluran air. Jelaskan peristiwa apa ini, Pak? Tadi menerima laporan jam 17.00. Warga setempat, kebetulan dia warga kami di Kelurahan Nujulara, adanya anak yang meninggal umur 2 tahun. Tapi kita dicek dulu, jangan sampai ada kemungkinan bahwa anak itu hilang karena lain hal. Kemudian tetap menghubungi teman-teman di TRC Pemadam, kemudian call center. Tadi sudah kami telusuri sehingga kami berjalan hampir 2 jam ini atas bantuan warga. 3 nelayan tadi kami berhasil menemukan di perairan di laut. Ya, awalnya Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tahun 2021 yang diadakan oleh DPRD Kota Parepare dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare. Berikut liputannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Parepare tahun 2021 di ruang sidang paripurna lantai 3 Gedung DPRD Kota Parepare pada Senin 23 November 2020. Sidang paripurna ini dibuka Wakil Ketua DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya Muhammad Rahmat Samsu Alam SH serta dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim pada rapat paripurna pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kota Parepare tahun 2021. Melalui juru bicaranya yang juga Ketua Propemperda Kota Parepare tahun 2021, Insinyur Haji Yasir Latif mengemukakan bahwa ada sebanyak 12 Propemperda atau rancangan peraturan daerah tahun 2021 untuk ditetapkan, termasuk diantaranya peraturan daerah inisiatif dari anggota Dewan. Perda tentang bantuan hukum, ini merupakan inisiatif Komisi 1. 4. Perda bencana alam, inisiatif Komisi 2. 5. Perda tentang pajak parkir, inisiatif Komisi 3. 6. Perda tentang retribusi jasa usaha. 7. Perda tentang retribusi jasa umum. 8. Perda tentang pajak bumi dan bangunan. 9. Perda tentang perusahaan umum daerah air minum Kota Parepare. 10. Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020. 11. Perda tentang APBD perubahan 2021 dan yang ke-12 Perda tentang APBD 2022. Pada kesempatan tersebut, semua anggota Dewan yang terhormat menyetujui penetapan pembentukan peraturan daerah Kota Parepare tahun 2021 dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna terkait penyampaian hasil pembahasan anggaran pemerintah Kota Parepare. Rapat ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Haji Tasming Hamid. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare mengadakan rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap APBD Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2021 pada Senin 23 November 2020. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Parepare Haji Tasming Hamid SEMH.
berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 20 Ayat 1 huruf C, jumlah DPRD Kota Parepare yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sudah quorum sebanyak 14 orang. Maka rapat paripurna dapat dibuka. Sementara laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap APBD Pemerintah Kota Parepare tahun anggaran 2021 dibacakan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Parepare Muhammad Rahmat Samsu Alam SH. Pelaksanaan rapat dilaksanakan dalam beberapa sebagai berikut. 1. Rapat Badan Anggaran pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 14 sampai 20 November 2020 bertempat di ruang bangga DPRD Kota Parepare mulai jam 9.00 sampai dini hari. 2. Penyelesaian hasil pembahasan Raperda tentang APBD tahun 2021 dilaksanakan pada hari Jumat 20 November 2020 pukul 14.00. 3. Rapat paripurna DPRD Kota Parepare pada hari Senin 23 November 2020 dalam rangka penyampaian laporan hasil rapat Badan Anggaran DPRD Kota Parepare terkait rancangan APBD tahun 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kota Parepare melakukan kunjungan ke lokasi Institut Teknologi Habibie atau ITH guna melakukan peninjauan terkait tanah lokasi ITH sesuai dengan yang telah tersertifikasi. Pemerintah kota dalam hal ini Badan Perencanaan Daerah bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pemerintah Kecamatan Bacukiki dan Kelurahan melakukan kunjungan ke lokasi Institut Teknologi Habibie atau ITH yang terletak di Kelurahan Lemoe, Kota Parepare pada Jumat kemarin. Peninjauan dilakukan guna membuat jalur batas-batas tanah lokasi ITH sesuai dengan yang telah disertifikatkan. Hal tersebut dilakukan karena dalam waktu dekat, tim Dirjen Dikti akan melakukan kunjungan ke lokasi ITH. Bahwa kunjungan kami tadi bersama tim dari Bapeda Perkimtan dari bagian aset Sedako Parepare bersama kami dari Kecamatan dan Kelurahan bersama tim juga dari BPBD Kota Parepare, yaitu untuk membuat jalur batas-batas tanah lokasi ITH yang telah disertifikatkan. Karena ada rencana bahwa tim dari pusat Dikti untuk meninjau langsung lokasi ITH yang dimaksud yang ada di Kelurahan Lemoe. Memang jalur batas lokasi tersebut supaya begitu ada tim kunjungan sudah ada jalan yang bisa dilalui dengan jelas. Adapun kunjungan lapangan tim Dirjen Dikti ke Kota Parepare guna melihat langsung persiapan aset-aset yang akan dialihkan ke Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi Habibie ITH melalui Kemendikbud. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Sebagai bentuk mensukseskan visi misi Wali Kota Parepare yang akan menjadikan Kota Parepare sebagai Smart City, DPRD Kota Parepare bersama pemerintah kota menggelar sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Hotel Pariwisata pada Jumat 20 November 2020. Hadir selaku narasumber Sekretaris Dinas Kominfo Parepare Haryanto Khairun didampingi anggota Komisi 1 DPRD Kota Parepare Yaksmin Rahman. Sekretaris Diskominfo Parepare Haryanto Khairun memaparkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informatika adalah untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan saat ini sudah dilaksanakan hampir di semua SKPD, terutama pembuatan website. Pemerintahan berbasis informatika ini sudah dilaksanakan hampir di semua SKPD, sekitar 95% telah diterapkan. Terutama dengan pembuatan website, ya kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi informasi sekarang masyarakat butuh informasi yang cepat, jadi rata-rata SKPD itu sudah menyiapkan informasi di website resminya masing-masing. Itu berbasis
pareparekota.go.id. Nah, itu di bawah koordinasi dengan Dinas Kominfo. Adapun sasaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informatika adalah terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah, terselenggaranya pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi, terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal, serta terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam sosialisasi penerapan teknologi informasi komunikasi yang digelar oleh DPRD dan pemerintah Kota Parepare, masyarakat diberikan pemahaman terkait basis teknologi dalam sistem pemerintahan sebagai implementasi dari perwujudan Kota Parepare sebagai Smart City. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare bersama pemerintah Kota Parepare menggelar sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sosialisasi tersebut digelar di Hotel Pariwisata Kota Parepare yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Kaharudin Kadir serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare HM Iskandar Nusu dan dihadiri oleh masyarakat diantaranya tokoh masyarakat, tokoh kelembagaan serta RT RW sekecamatan Soreang. Dalam sosialisasi ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai basis teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan ke depannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menyukseskan visi misi Wali Kota Parepare yang akan menjadikan Kota Parepare sebagai Smart City. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Kaharudin Kadir bahwa untuk menuju kota cerdas atau Smart City tentunya harus didukung dengan teknologi dan informasi. Terkait hal tersebut, Dinas Kominfo selaku bagian pemerintahan yang membidangi hal tersebut telah siap untuk itu dan hal ini dibuktikan dengan perencanaan hadirnya induk teknologi informasi dan komunikasi di Kota Parepare, yakni untuk penyebaran teknologi informasi dan komunikasi. DPRD dan pemerintahan pun merencanakan pemasangan Wi-Fi gratis ke tengah-tengah masyarakat. Khususnya untuk penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi ini sangat penting kami informasikan kepada masyarakat karena nanti semua penyelenggaraan pemerintahan akan mengarah ke situ dan ini tentu lebih menggampangkan masyarakat kita, apalagi visi misi Bapak Wali Kota diantaranya ini menjadikan Parepare menjadi Smart City kota cerdas. Kota cerdas ini harus didukung oleh teknologi informasi dan ini Kominfo selaku leading sektornya ini sudah siap, bahkan dia sudah buat rencana induk teknologi informasi yang ada di Parepare. Perdanya juga sudah ada, bahkan terobosan yang akan dilakukan oleh Kominfo ini kemarin kami bahas di DPRD dalam pembahasan APBD. Kami sarankan supaya wifi itu juga masuk ke tengah-tengah masyarakat, jadi nanti mereka akan dipasang di tengah-tengah masyarakat di perkampungan-perkampungan karena kita ketahui bahwa dalam pandemi COVID ini banyak masyarakat ini atau anak sekolah kita belajar melalui daring. Nah, kendalanya adalah kuota. Kadang mereka tidak mengerjakan tugasnya cuma karena kuotanya tidak ada. Oleh karena itu perlu sangat dibutuhkan jaringan wifi di masyarakat kita. Sehingga kami sarankan untuk dilakukan survei dulu, bekerja sama dengan LPMK, RWRT untuk tempat atau titik yang mana yang paling strategis dipasang di masing-masing kelurahan supaya anak-anak sekolah kita terbantu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memetakan kompetensi tenaga pendidik lingkup Kementerian Agama, 167 peserta terdiri dari guru, kepala sekolah, serta pengawas mengikuti asesmen kompetensi nasional secara online. Sebanyak 167 peserta terdiri dari guru, kepala sekolah, serta pengawas RA dan madrasah lingkup Kementerian Agama Kota Parepare mengikuti asesmen kompetensi nasional secara online yang digelar Kementerian Agama Republik Indonesia selama 3 hari, mulai Kamis hingga Sabtu tanggal 19 sampai dengan 29 November 2020. Ke-167 peserta tersebut mengikuti asesmen kompetensi di Aula Man 2 Parepare yang diawasi langsung oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenak Parepare, Dr. Muhammad Idris Usman.
Sementara pada hari kedua, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan Haji Mashkur SPD MPD juga sempat hadir memantau langsung pelaksanaan asesmen di Parepare. Kasih Penmat Kemenak Parepare Dr. Muhammad Idris Usman menyampaikan tujuan asesmen ini untuk memetakan kompetensi tenaga pendidik lingkup Kementerian Agama sebagai bagian dari penilaian kinerja guru, kepala, serta pengawas RA dan madrasah dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Adapun tujuan dari asesmen ini adalah untuk memetakan seberapa jauh kompetensi yang dimiliki oleh guru-guru kita, kemudian kepala madrasah termasuk kepala RA-nya dan para pengawas. Asesmen itu ditujukan untuk meletakkan standar kompetensi guru yang ini kemudian akan menjadi bahan selanjutnya untuk melakukan program profesi berkelanjutan. Selain itu, asesmen kompetensi ini juga untuk membangun mutu dan kualitas guru, kepala, serta pengawas RA dan madrasah agar lebih profesional dalam menjalankan profesinya. Sebagai informasi, asesmen kompetensi guru, kepala, dan pengawas RA madrasah ini dilaksanakan secara online berlangsung di seluruh Indonesia dengan komposisi soal yang bervarian sesuai dengan kompetensi masing-masing. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Kota Parepare meluncing media pembelajaran bahasa daerah berbasis IT melalui bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Parepare. Media pembelajaran ini sebagai upaya dalam memudahkan siswa untuk belajar aksara lontara. Pemerintah Kota Parepare melalui bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare kini meluncing media pembelajaran bahasa daerah berbasis IT. Media pembelajaran sebagai upaya dalam memudahkan siswa belajar aksara lontara Bugis ini dilaunching oleh Wali Kota Parepare melalui asisten 1 Haja Aminah Amin di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare beberapa waktu lalu. Launching media pembelajaran yang dirangkaikan dengan pelatihan tenaga pendidik bidang seni dan budaya yang digelar selama 2 hari ini dapat menambah wawasan para guru sehingga dapat meramu pembelajaran bahasa daerah secara menyenangkan. Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI saat didaulat sebagai pemateri pertama dalam kegiatan tersebut. Secara teknis, Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham sebagai inovator menguraikan latar belakang media pembelajaran ini diinisiasi dengan membentuk tim penyusun media pembelajaran. Mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah pada saat ada tugas rumah yang diberikan oleh guru dari sekolahnya, dan ini merupakan juga salah satu inovasi karena ini tadinya problem di sekolah dasar, kembali lagi sekolah dasar itu tidak ada guru bahasa daerah, dan itu kami coba hadirkan media pembelajaran bahasa daerah, sehingga ini nanti tidak menyusahkan lagi orang tua kita yang ada di rumah, bahkan memudahkan mereka nanti dan anak-anaknya untuk mengajari mereka bahasa daerah, baik dari cara menulis hurufnya, kemudian cara sebutannya, contoh-contohnya yang diawali dengan huruf-huruf lontara itu semuanya ada di media pembelajaran. Dan ini saya sebagai inovatornya, 2 kegiatan ini mudah-mudahan ini bisa betul-betul bermanfaat untuk seluruh insan pendidikan dan kebudayaan yang ada di Kota Parepare, berguna untuk masyarakat kita, berguna untuk orang tua kita, dan berguna untuk peserta didik kita sebagai penerus bangsa nanti. Bisa diakses lewat handphone, lewat gadget. Itu nantinya orang tua bisa buka saja gadgetnya, sudah bisa melihat, bisa mengajari anak-anak kita yang ada di rumah nantinya. Apalagi di masa pandemi ini lebih banyak anak-anak di rumah belajar. Bahkan nanti kami sudah punya program kerjasama dengan TV Peduli yang Dinas Kominfo, itu nanti kami tayangkan di TV Peduli. Ini menjadi hal yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Lalu di aplikasi Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan program-program persembahan TV Peduli. Saya Usutun Hasanah. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.